Halo guys, David sini dan ini adalah Sharp Aquos Sense 4 Plus. HP baru dari Sharp yang kombinasi harga sama speknya bakal bikin orang seenggaknya ngelirik lah. Coba Anda perhatiin ya, dengan harga 4,5 juta, spek dari HP ini kedengarannya meyakinkan banget. Dia pakai chipset Snapdragon 720G, chipset yang juga banyak dipakai oleh HP lain di harga 4 jutaan. RAM-nya 8GB, memori internal 128GB yang bisa diekspansi pakai kartu microSD sampai 1TB. Ukuran layarnya lega, 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Yap, 90Hz loh. Sharp juga nggak ketinggalan ngasih teknologi ini ke layar mereka. Baterai dari HP ini punya kapasitas 4120 mAh, speakernya stereo, dan buat kamera belakangnya sendiri 48 megapiksel, yang ditemenin sama kamera ultrawide 5 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth 2 megapiksel. Buat kamera depannya sendiri, resolusinya 8 megapiksel yang ditemenin depth sensor 2 megapiksel juga. Speknya kedengeran udah oke banget, nggak ada yang bisa dikritik gitu, apalagi Sharp Aquos Sense 4 Plus ini juga punya fitur IP68, alias nih HP udah tahan air dan debu. Seingat saya selama sekitar 5-6 tahun nyobain HP baru mulu, belum ada HP yang harganya 4 jutaan yang mid-range yang punya fitur kayak gini. Biasanya cuma ada di flagship belasan juta aja, kecuali kalau HP-nya khusus spesial buat rugged gitu ya, tapi ini kan HP yang mainstream. Jadi pas tahu soal Sharp Aquos Sense 4 Plus, rasanya lumayan semangat buat cepet nyobain, apalagi ini HP dari Sharp gitu kan, merek dari Jepang. Lumayan kalau ada HP yang bisa ngeganggu HP-HP Cina sama Korea, yang tambah lama kayaknya tambah ngedominasi aja ya. Ngeliat pendatang baru kayak gini kan selalu seru. Terus saya ya cobain lah nih HP. Kebetulan dipinjemin pihak Sharp buat saya review kan, dan setelah 2 minggu lebih nyobain, saya jadi ingat lagi kenapa channel kayak Gadgetin ini ada. Lo tau kenapa channel Gadgetin ada gitu? Ya, buat nyobain barang dan buat ceritain sisi lain dari teknologi yang nggak bakal kelihatan kalau cuma dilihat dari lembar spek doang. Soalnya kalau cuma ngelihat spek doang kayak di bagian awal video ini, Sharp Aquos Sense 4 Plus ini kelihatan perfect lah ya. Kayak udah maksimal banget buat harga 4 jutaannya, mulai dari chipset dan lain-lain. Tapi setelah dites, ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Kok gitu? Kita mulai dari bagian desainnya dulu dah. Bagian yang sama sekali nggak bisa dinilai dari spesifikasi, bahkan nggak ada ditulis, paling cuma ukurannya doang. Ya, desain itu bagian yang harus dirasain langsung atau minimal lihat penampakannya di video ini. Soal cakep atau enggaknya penampilan dari Sharp Aquos Sense 4 Plus ini, biar selera Anda sendiri yang nentuin. Kalau Anda senengnya sama HP yang bentuknya lumayan beda, lumayan unik, Sharp Aquos Sense 4 Plus ini unik. Dia soalnya pakai bentuk kamera yang ngotak dan posisinya ditaruh di tengah-tengah. Di samping kameranya ada ditemenin LED flash dan di bagian bawah kameranya ada sensor sidik jari. Terus ada branding Aquos sama Sharp juga. Buat posisi penempatan kamera kayak gini, saya sih biasa aja ya, nggak cakep tapi nggak jelek juga. Saya lebih seneng sama warnanya, gradasi-gradasi dari hitam ke abu gini, buat saya kelihatan cakep, kayak elegan gitu. Padahal bahannya dari polikarbonat loh, tapi finishingnya bisa rapi dan feel megangnya tetap kerasa enak. Dan masih soal desain, di sebelah kanan kita bakal nemuin 3 tombol. Yang paling bawah itu tombol power, tengah kecil ini agak unik, dia itu tombol Google Assistant, dan atasnya itu tombol volume. Di sisi atas ada headphone jack dan mikrofon, di sebelah kiri ada SIM tray yang sifatnya hybrid, bisa masuk 2 kartu nano SIM atau 1 kartu SIM plus 1 kartu microSD. Dan di bagian bawah ada mikrofon lagi, port USB Type-C, dan speaker. Oh ya, pas tadi saya nyebutin spek, saya ada bilang kalau Sharp Aquos Sense 4 Plus ini pakai stereo speaker ya, soalnya speaker di bagian bawah ini dilengkapin juga oleh speaker di pojokan atas sini, biar suara yang dihasilin bisa kerasa lebih hidup lagi antara atas bawah atau kanan kiri. Komposisinya memang nggak sama rata, yang bawah itu lebih dominan, sekitar 70-30 lah, bukan real stereo yang imbang 50-50. Tapi sistem kayak gini udah lumayan banget, lebih bagus daripada kebanyakan HP lain yang masih pakai 1 speaker doang. Lanjut ke bagian depan, kita bakal nemuin layar dengan ukuran 6,7 inci beresolusi Full HD Plus yang refresh rate-nya 90Hz. Layar yang ngebut gini memang udah jadi salah satu standar juga lah buat HP zaman sekarang. Tapi sebagai catatan, si Sharp Aquos Sense 4 Plus ini sistem 90Hz-nya agak beda. Kalau di HP lain kan kita tinggal milih tuh mau pakai mode 60 atau 90Hz. Tapi di HP ini kita harus
harus nentuin sendiri per aplikasinya. Mau aktifin nggak mode 90Hz di aplikasi ini? Atau matiin aja. Kita nggak bisa langsung jebret 90Hz semuanya atau matiin semuanya. Dan nggak ada pilihan adaptif juga yang terserah HP-nya buat nentuin sendiri bagusnya gimana. Kita nggak bisa terima beres, harus nentuin satu-satu. Sisi positifnya sih memang enak, kita jadi punya kontrol penuh, tapi nggak enaknya ya lebih ribet dikit pas pertama kali aja lah pas settingnya. Dan satu lagi soal layar, mungkin Anda dari tadi udah agak salfok sama bezelnya yang lumayan tebel ya. Yap, bezelnya HP memang lumayan berisi. Bagian ini sih salah satu contoh pas saya bilang kalau spek itu nggak bisa jadi patokan buat semuanya. Kalau lihat angka ukuran layarnya doang atau refresh rate-nya doang kayaknya ya meyakinkan banget, tapi pas dicobain langsung lihat ternyata memang sistemnya harus kita atur dulu. Dan bezel dari layarnya yang udah gede juga lumayan tebal, jadi bikin HP-nya kerasa lebih gede lagi. Bagian yang menurut saya paling bisa ditebak kalau cuma dilihat dari lembar spek ada di chipsetnya. Dan di Sharp Aquos Sense 4 Plus ini juga sama. Performanya bisa dikira-kira lah pas saya dengar Snapdragon 720G. Pasti bisa lancar buat main game enteng kayak ML atau PUBG M dan agak keteteran pas main game yang berat banget. Dan memang bener aja sih buat main game-game yang udah enteng itu kayak ML bisa dimainin di high frame rate stabil dan main PUBG M bisa di settingan smooth ultra atau HD high. Kalau buat main game yang berat banget kayak Genshin Impact bakal sering kerasa frame dropnya, jadi nggak ada yang heran sih sini, sama-sama aja kayak yang lain. Sementara buat daya tahan baterainya sendiri, kapasitas 4120 mAh di HP ini lumayan cepet habis kalau misalnya Anda itu tipe power user atau yang main HP mulu kerjanya. Nggak bakal tembus sehari tanpa ngecas ulang HP-nya itu susah. Sebagai gambaran, pas saya pakai HP ini buat dijadiin map selama 2,5 jam, baterainya ngurang 35%. Kalau saya pakai buat main ML setengah jam, ngurangnya 12%. Dan pas saya pakai buat kegiatan random kayak main TikTok, terus pindah IG, terus pindah aplikasi lain yang bukan game selama sejam, ngurangnya 16%. Itu di refresh rate yang udah saya atur ya, kalau 90 itu di TikTok, YouTube di 60, jadi udah saya maksimalin. Ya, Aquos Sense 4 Plus ini memang daya tahan baterainya bukan yang paling awet, karena kapasitas baterainya juga bukan yang paling gede. Oh ya, bahas kali lihat aja, HP ini pakai sistem operasi Android 10 ya, dan user interface di dalamnya bener-bener mirip kayak stok Android dengan sedikit modifan aja. Saya suka-suka aja sih sama sistem di dalamnya, kelihatannya simple, tapi yang jadi pertanyaan, entah Sharp itu bakal ngasih update rutin nggak ke HP ini? Soalnya saya belum pernah dengar cerita kalau HP Sharp itu lagi dapetin update. Tapi saya juga belum pernah dengar curhat kalau HP-nya nggak pernah dapetin update. Bagian kayak gini memang nggak bisa dilihat dari lembar spek lagi-lagi, harus dirasain langsung. Tapi masalahnya yang pakai HP Sharp belum banyak, jadi nggak bisa banyak dapat referensi, dapat pengalaman orang, harus kita sendiri yang nyobain, dan itu masalah yang biasanya dihadapin oleh merek yang belum gede sih, kurang banyak yang tes langsung. Di bidang HP ya, kalau elektronik lain Sharp itu udah merajalela lah. Nah, kalau buat kualitas kameranya sendiri, resolusi 48 megapiksel yang jadi andalan utama dari Sharp Aquos Sense 4 Plus kedengeran meyakinkan banget ya. Rata-rata HP lain juga pakainya resolusi beginian dan hasilnya bagus. Kalau Sense 4 Plus, apakah 48 megapiksel artinya juga bagus kayak yang lain? Ya, sayangnya kurang. Menurut saya kualitas foto yang dihasilkan HP ini termasuk kurang di berbagai sisi. Warnanya agak kusem atau malah agak berlebihan, jadi kurang konsisten. Terus detailnya juga kadang agak hilang, tapi kadang malah terasa terlalu tajam. Dan soal dynamic range juga kurang seimbang. Saya kurang suka sih sama hasil kamera Sharp Aquos Sense 4 Plus ini. Dan soal kualitas videonya, saya juga nggak bisa banyak komen sih. Nggak ngerti kenapa HP 4 jutaan kualitas rekaman videonya bisa kayak gini, seperti yang bisa Anda lihat. Bagian kamera bener-bener PR lah buat Sharp.
Kalau buat kamera depannya sendiri buat ngerekam mirip-mirip sama kualitas buat foto. Ya, ini bagus sih. Cuma grain ya. Kesimpulannya, Sharp Aquos Sense 4 Plus. Pertimbanginlah HP ini kalau Anda adalah orang yang sama sekali nggak peduli soal kualitas kamera di sebuah HP. Alasannya udah Anda lihat tadi, kecuali buat Anda yang nganggap kalau foto dan video yang tadi saya tunjukin itu bagus, kalau itu justru bagus buat Anda. Menurut saya pertimbangin HP ini kalau misalnya Anda udah bosen sama dominasi HP Cina dan Korea di Indonesia. Kayak pengen HP yang agak beda dari biasanya gitu. Dan kalau Anda pengen nikmatin keunggulan mutlak dari HP ini di ketangguhannya pas kena air sama debu, itu nggak ada lawan, recommended. Sisanya sih nih HP setara-setara aja sama saingannya, mulai dari kualitas layar, performa, baterai, udah sesuai sama harganya di 4 jutaan lah, nggak perlu banyak dipusingin. Kalau kita banding-bandingin produk kan kita bukan lihat apa yang sama, tapi apa yang beda. Kalau yang unggul lebih kuat dari kelemahannya, silakan diambil. Kalau kelemahannya punya damage yang lebih gede, langsung skip aja. Dan untungnya, keunggulan sama kelemahannya nggak bisa ketahuan dari lembar spek doang, jadi harus nonton review dulu, atau harus dicoba dulu. Ya, saya masih ada gunanya lah buat masyarakat. Demikian review gadgetin buat Sharp Aquos Sense 4 Plus. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kangen HP Jepang juga sih. Aquos.